حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, insyaallah ta'ala kembali kita mulai atau lanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih di masalah pembacaan atau qiraah surat Al-Fatihah, yang pada kali ini kita lanjutkan di masalah tartib al-qiraah. Ya, yang mana itu merupakan bagian dari syarat-syarat sahnya membaca Al-Fatihah, yaitu yang kalau sebelumnya kita telah membahas, yaitu tahaqquq al-qiraah, terrealisasinya al-qiraah atau pembacaan dengan benar. Minimal sang pembaca dalam salatnya dia memperdengarkan bisikan untuk dirinya sendiri dalam membaca Al-Fatihah. Dan yang kedua yaitu tartib al-qiraah, yaitu mengurutkan pembacaan. Ini jadi sibuk dengan air jadi ini jemaah. Biasanya enggak seperti ini. Ya. Tartibul qiraah yaitu pengurutan membaca Al-Fatihah. Kata penulis yaitu Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah, yajibu qira'atul Fatihati bi an ya'tiya biha ala nazmiha al-ma'rufi li'annahu manatul balaghati wal i'jaz. Wajib membaca Al-Fatihah dengan sesuai dengan urutan yang ma'ruf, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam mazhab Syafi'i dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai akhirnya. Karena nazam dan urutan yang dikenal itulah manatul balaghah wal i'jaz. Karena itulah ya manat, yaitu letak kesusastraan dan juga letak kemu'jizatan Al-Qur'an dari segi makna. Wa in bada'a bi nisfiha tsani wajaba an ya'tiya bin nisfil awwali wa yutimmuha. Kalau misalnya ada seseorang membaca Al-Fatihah di salatnya, dia memulai dari bagian kedua dari Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Mulai dari situ tuh baca Al-Fatihahnya tuh. Maka dia wajib untuk mengulang dari yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan menyempurnakan sampai akhirnya. Wala yu'taddu bis-sabiq, dan yang berlalu dari pembacaan setengah yang kedua itu tidak dianggap sah sebagai membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar, kemudian dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung gitu dari awal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak sah sebagai pembacaan Al-Fatihah, melainkan dia wajib mengulang dari awal. Wajib mengulang dari awal. Jadi enggak boleh diringkas seperti itu atau hanya setengahnya saja. Tapi kalau jadi makmum, dia udah memulai dari awal Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, kemudian imamnya ruku', kepotong dari sampai Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ini dia harus ikut imam atau terusin bacaan? Ikutin imam. Karena kalau terusin bacaan maka bisa rusak sholatnya, tidak sama dengan sholat imam.
Itu yang Fatihah yang merupakan rukun loh. Apalagi bacaan-bacaan lain yang tidak sampai derajat wajib. Maka jangan turutin bacaan sendiri demi terlengkapi bacaan itu. Kemudian imam udah berlarut di rukun berikutnya. Ini terjadi pada sebagian orang yang dia mau khusyuk dalam sholat, tapi nggak ngerti fikihnya gitu loh. Dan ini banyak dari kalangan kita ini, ya kaum muslimin terutama yang semangat untuk beragama gitu. Sampai kadang salatnya itu bacanya itu ini yusawwis ghairah gitu loh, yaitu bacanya itu ganggu orang lain gitu loh. Ada orang kayak gitu. Allahu akbar. Saat berjamaah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Itu ada yang orang kayak gitu. Itu semangat beragama memang Masya Allah, tapi tidak pada tempat yang benar gitu. Karena semangatnya di dia, ngeselinnya di orang gitu loh. Orang jadikan keikut dengan baca, gak enak dengarnya gitu. Bukan karena benci Al-Quran. Iya. Kemudian sebagian orang yang seperti ini nih yang terlalu semangat ya, karena gak ngerti fikihnya. Dia gak mau mengubah atau gak mau berpindah rukun sholat, ya dari ruku' ke i'tidal atau dari i'tidal ke sujud atau dari sujud ke, gak mau pindah padahal imam sudah dari tadi pindah, yaitu pindah rukunnya. Dia nggak mau, kecuali kalau dia udah menyempurnakan bacaan yang dia inginkan. Terutama sekali mungkin baginya Al-Fatihah yang memang katanya dia kita menganggap itu rukun dia masbuk misalnya, atau kurang dia baru sampai maliki yaumiddin iyyaka na'budu Allahu akbar, disempurnakan lagi ya aku na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sami Allahu liman hamidah, baru dia ruku', rusak salatnya dia. Rusak salatnya dia. Iya, tapi dia tetap aja terusin salatnya bersama imam. Dan ini terjadi di masjid-masjid umum, terjadi. Ada beberapa orang emang sih semangat beragama, emang sih dia pengen menyempurnakan bacaannya. Ingat, niatan baik tidak cukup kalau tidak punya ilmunya. Jadinya salah. Ya. Hujan atau gimana coba? Suara apa ini? AC ya? Ya. Itu penghangat makanan bukan begitu, bukan? Oke, kayak oven gitu ya. Ya. Microwave ya. Kayak dalamnya semur jengkol nih kayaknya. Taib, kemudian wala yu'taddu bis-sabiq. Kemudian wa in taraka at-tartiba 'amidan wa lam yughayyir al-ma'na ista'nafa al-qira'ata min awwaliha. Kalau misal dia meninggalkan urutan dalam Al-Fatihah, sengaja dia meninggalkan pengurutan dan tidak mengubah makna seperti dimulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia harus memulai dari awal. Adapun wa in ghayyara al-ma'na batalat salatuh, kalau dia meninggalkan urutan dalam Fatihah dan itu urutan tersebut yang dia tinggalkan menyebabkan perubahan makna, maka batal salatnya. Bukan hanya tidak ini, batal salatnya. Kenapa begitu? Seperti misal Allahu Akbar, kemudian dia bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ar-rahmanir rahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Jadi urutannya acak yang itu bisa mengubah susunan dan maknanya bisa berubah gitu loh. Ya, ar-rahmanir rahim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu hancur. Enggak, misalnya secara teori ya, enggak ada orang kayak gini mudah-mudahan. Ya, kalaupun ada orang ini imma main-main, imma agak ya, rada-rada gitu kan. Maka kita batal salat ente. Kalau memang karena main-main, anak khawatirnya masuk ke dalam istihza, yaitu memperolok agama. Ini bukan hanya batal salat, takutnya bisa batal Islamnya gitu. Ya, kecuali mungkin anak kecil yang memang belum mengerti ya. Tapi anak kecil kadang-kadang ada yang kayak gitu bisa karena pengen main-main akhirnya melakukan hal seperti ini. Maka kita ajarkan yang seperti ini batal salat kamu nak. Ya, karena ini menghancurkan makna-makna dalam urutan ayat Al-Qur'an. Wa in tarakahu sahiyan. Kalau misalnya dia meninggalkan pengurutan karena lupa. Nah, walam yutil,
Ghairul murattab bana 'ala as-sabiq wa in tala ista'nafa min awwaliha. Kalau misalnya dia lupa ya dan belum lama, enggak panjang gitu lupanya, ghairul murattab bana 'ala as-sabiq. Ya dia lupa misalnya dia bisa baca apa misal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus dia ingat, belum lama dia ingat, dia mulai, kemudian dia maliki yaumiddin baru faham gak coba? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kan ini enggak tertib, artinya lompat dia. Tapi enggak lama gitu dia ngeh kalau misalnya dia salah. Imma karena dia ingetin orang, atau kalau salah sendiri dia ingat sendiri gitu. Salah, astagfirullah, salah. Tapi kalau salahnya belum lama, dia bisa meralatnya langsung, maka dia mulai dari dia terus saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Karena tadi peralatannya itu enggak lama gitu loh. Langsung bisa dia recover lagi keingatannya. Tapi kalau lama, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Misalnya tiba-tiba ada jin yang ngoreksi dia, afwan antum misalnya maliki yaumiddin belum misalnya. Ini kan udah cukup lama nih. Atau ada orang atau siapa gitu ngingetin. Udah cukup lama, udah apa ya? Melewati satu ayat, udah dia itu fokus ke ayat-ayat berikutnya jauh. Dan ketika dia sadari itu dan itu sudah larut jauh, maka harus dimulai dari awal. Begitu bukan hanya Al-Fatihah saja sebenarnya. Ya kalau antum baca ayat apapun, surat apapun ya seperti itu. Ya. Misal kalau antum pengen baca satu surat, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Itu kan ada yang kelewat satu tuh. Ya. Ada yang kelewat satu. Terus. Tapi terasa dirinya ada yang kayak enggak beres tadi apa ya gitu. Ya kan? Udah sampai ayat ya fa idza ja'atis sakha, udah jauh itu. Baru ingat, oh iya tadi ayat satu ayat fa amma man istaghna apa gitu. Lupa. Kira-kira dia mulai dari fa amma man istaghna atau dari awal surat? Dari awal surat. Dari awal surat karena itu udah terlampau jauh dia udah. Ya. Itu kalau dia sadar ketika lagi baca dan sudah panjang melewati tertiban yang kosong yang hilang ya gitu ya. Tapi kalau misalnya baru misal tadi was-samai wat-tariq, was-samai wat-tariq an-najmu ats-tsaqib wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Ini kan baru. Tapi kalau saya udah bilang was-samai wat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Ada jemaah bilang wa ma adraka mat-tariq gitu. Terus bilang tadi belum ya. Ini kan udah panjang, udah lewat berapa ayat itu. Maka harus dimulai dari awal lagi. Seperti itu fikihnya insyaallah. Kalau lupa itu kalau dia sudah selesai baca lupa. Tapi ini bacaan bukan bacaan wajib, Pak. Oh yang Al-Fatihah ya. Sunnah. Jadi dia enggak sujud sahwi enggak masalah. Hatta lupa. Kalau semua lupa di sujud sahwiin, Pak, banyak imam bakal sujud sahwi nanti. Jadi lupa di sini lupa bacaan sunnah. Kalau lupa Al-Fatihah ya, kemudian imam ini dalam konteks imam ya, jemaah enggak ada yang ngeralat, ini mu'alaf semua kali jemaahnya mungkin. Ya, keterlaluan. Seperti kata beliau, memang ada, mungkin enggak ada yang seperti itu. Kalau Al-Fatihah semua hafal.
Tapi kalau dia sholat sendiri, nah, ketika sholat sendiri kemudian dia lupa pas di rakaat itu, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kalau dia lupa kemudian langsung segera dia ralat pada saat itu juga, nggak lama, maka nggak masalah. Dia mulai aja dari yang dia kehilangannya tuh, dari ayat yang kehilangan itu, mulai dari situ. Kalau misalnya dia lupa dan agak panjang, maka dia mulai dari awal Al-Fatihah. Kalau misalnya dia lupa, kemudian sampai rakaat berikutnya, dia nggak ngeh kalau dia lupa, baru ingat kira-kira, tapi ragu. Kan ini kan Al-Fatihah kan apa ya? Kita tuh kadang bisa jadi pernah lupa, bacanya tuh salah atau ada yang hilang gitu. Ya, tapi baru kerasa jangan setelah sholat. Makanya seperti ini, karena ragu, maka harus dibangun di atas keyakinan dan kebiasaan. Biasanya kita nggak lupa, maka itu hukumnya. Maka nggak lupa, walaupun ternyata lupa gitu. Ya begitu. Jadi kalau udah kebiasaan, maka hukum kebiasaan itu diberlakukan. Kecuali kalau dia yakin bahwa saya dirinya lupa, gitu ya. Ini untuk apa? Untuk masalah-masalah keraguan. Karena kaidahnya al-yaqin la yazulu bisyak, yaitu sesuatu yang yakin, yang memang biasanya begitu, itu tidak serta-merta dianggap atau tidak serta-merta dihilangkan gara-gara adanya keraguan. Baik, wa yajibu an yantiqa bi kamilil kalimati wal huruf. Wajib atas orang yang membaca Al-Fatihah untuk yantiq, nutq, yaitu mengucapkan. Jadi tidak boleh bergumam atau tidak boleh bahasa hati, enggak. Melainkan yantiq berarti bekerja ini lisan dan mulut. Ya, bikamilil kalimat, dengan sempurna kalimatnya. Ya. Wal hurufnya juga sempurna. Ini biasa di salat sirri atau sebagai makmum. Di salat sirri, salat sendiri. Kadang-kadang terjadi khalal dan ketidakberesan di masalah nutq atau bacanya dengan lisan. Ya. Maka ini penting untuk diperhatikan sih sebenarnya. Ya. Apalagi kalau udah punya kebiasaan dari kecil atau dari mudanya itu baca Al-Fatihah enggak pakai lafal nutq, cuma di hati. Ini harus diingatkan sekarang ya. Semoga Allah maafkan. Dari sekarang harus karena udah belajar ya, ini udah tegak hujah atasnya. Jadi nggak boleh nerusin kebiasaan itu. Kalau yang lampau karena nggak tahu, semoga Allah maafkan. Kalau sekarang masih kayak gitu, Anda tidak sah salatnya. Ya, kira-kira kabar gembira atau kabar buruk? Kabar gembira karena dengan ilmu kita dapat pahala gitu loh. Ya. Membatin. Ya. Wa tasdidat al-arba'at tasdidatil arba'ati asyar, dan juga sampai tasdidnya itu 14 tasdid itu dibaca. Dalam Al-Fatihah ada 14 tasdid. Hitung aja sendiri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 3 udah tuh. Oke, kita hitung ya. Udah 3. Alhamdulillah. Ayo udah 3 ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada lagi satu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 13. Itu 13 tasdid itu di ini. Dan tasdid itu berarti apa? Double kan dia kan? Mati satu, hidup satu gitu loh. Dia ibarat seperti 2 huruf, yang pertama mati, yang kedua hidup gitu loh. Ya, makanya ditasdidkan. Dalam mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim itu wajib dibaca dalam Al-Fatihah. Karena dalam mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim itu dianggap sebagai Al-Fatihah gitu. Maka kalau misalnya ada orang bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Loh, salah mana? Dia enggak bilang iya. Iyyaka salah. Iya. Iyyaka gitu salah. Yang benar iyyaka. Jadi ada tasdidnya, saudara. Jangan-jangan selama ini kita
Banyak salah tuh. Ayo, deg-degan nggak? Kalau nggak ya parah berarti Pak. Ya, harus merasa salah, merasa dikoreksi Pak. Iya, bahkan saya sendiri juga khawatir gitu loh. Padahal saya juga baca Quran, maksudnya saya juga belajar tajwid sejak kecil dan diajarkan baca dengan benar, tapi kadang karena mungkin kemalasan kita atau karena udah terasa biasa, ya udah lewat aja kan. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Emang Ar-Rahmanir-Rahim benar gak kira? Salah. Yang benar Ar-Rahman. Tasdidnya tuh. Karena kalau nggak pakai tasdid, maknanya apa itu gitu loh. Oke, hati-hati imam-imam masjid yang nggak mencontohkan hal-hal kayak gini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa jadi salat tarawih yang ngebut itu enggak sah sama sekali. Karena ancur-ancuran itu maknanya jadinya saking cepatnya. Mana tasdidnya coba? Perkara tasdid ini bermasalah. Ya ini dalam mazhab juga harus betul-betul diperbaiki gitu loh. Ya, enggak usah terlalu cepat dengan hadar boleh bacanya, tetapi hak-hak huruf dan juga tajwidnya juga jangan sampai merubah makna. Ya, makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba yang buru-buru kan kayak gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana tasdidnya? Yang benar kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu ada di sini tasdid ya-nya. Ma'a mura'ati makharijil huruf, yaitu ketika dia membaca perhatikan makhraj huruf. Dan ini memang agak sulit kalau sudah alot ya. Sudah berusia agak sulit belajar tajwid ya. Apalagi ain. Nah, sampai khaisu kayak tetap dia ain. Itu susah ain. Itu susah. Ya, gitu kan. Kayak orang memuntah gitu, tapi itu belajar seperti itu. Tapi kalau udah alot agak susah. Bukan agak susah. Hampir mustahil ya. Dioperasi juga tetap aja malah bisa lebih parah itu ya. Walau asqata kalimatan aw harfan minha aw abdalahu aw taraka tasdida lam tasihhal qira'atu wa tajibul i'adata. Kalau misalnya dia menghilangkan satu kata dalam Al-Fatihah atau satu huruf saja dalam Al-Fatihah atau mengganti kata atau huruf dalam Al-Fatihah atau meninggalkan tasdid, maka tidak sah bacaannya dan wajib mengulang tuh. Oh, ayo sob. Ini mazhab Syafi'i seperti ini. Jangan sampai kita itu rata-rata ngomong mazhab Syafi'i masalah kunut doang, mazhab Syafi'i. Salat berjamaah wajib apa enggak? Enggak wajib, mazhab Syafi'i. Masalah-masalah yang jadi masalah khilafiyah yang membuat orang itu ribut itu mazhab dipakai baru mazhab Syafi'i. Tapi untuk masalah-masalah yang keseharian dan setiap salat kadang-kadang kita lalai darinya. Ya, siapa yang menghilangkan satu kata saja salah. Oh ya, kok itu harokat diganti itu udah ngubah itu, Pak. Iya. Apa satu kata? Ya, satu katanya itu misalnya alhamdulillah, alhamdulillah. Alnya enggak dibaca. Alhamdulillah. Ada enggak orang kayak gitu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah ngubah. Ini malah ibdal jadinya. Alnya hilang, hanya diganti a. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum keluar Pak kalau misalnya imam kayak gitu, enggak jelas nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ente Pak, Bapak jadi imam itu mazhabnya apa, Pak? Mazhab saya Syafi'i. Syafi'i kayak gini Syafi'i. Ketahuan Imam Syafi'i mungkin dipentung ini yang seperti ini mazhab seperti. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak bisa, enggak boleh seperti itu. Itu malah mengubah ayat. Ini ibdal atau tabdil al-kalimah malah. Alnya hilang, hanya diganti a. Artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, pokoknya baca Masya Allah lah. Bisa geleng-geleng tuh ya. Bisa istighfar sendiri kita. Atau huruf diganti atau huruf dihilangkan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, hilang dua huruf hilang tuh. Ya.
Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka harusnya iyyaka. Ya kan? Iyyaka kan ada alifnya tuh. Saya bilang iyyaka, iyyaka. Hilang dong itu satu huruf tuh. Tuh, seperti itu. Maka belajar Al-Fatihah itu harus benar-benar tuh, Pak. Semua wajib semua di kita, Pak. Kalau bisa ada di rosat khusus, mungkin nama Ustaz siapa? Jupri ya. Masih ada enggak Pak di sini? Orangnya juga masih ada, Pak. Ya. Mungkin minta beliau tolong ajarkan buat jemaah, jangan gengsi, benerin masalah Al-Fatihah. Karena udah tegak hujah atas antum semua jemaah sekalian. Enggak ada alasan di hadapan Allah, ya Allah saya belum pernah diajarin sama Ustaz. Enggak, ini udah diajarin. Dan nanti jangan nuntut saya, Ustaz Hasan ngajarin fikih tapi enggak pernah ngajarin ini, ya Allah. Enggak. Ada rekamannya di YouTube. Ya. Ayo, jangan gengsi, Pak, semuanya. Ya, boleh kalau sekarang gengsi ternyata bacanya amburadul, di akhirat nanti pertanyaannya. Memang untuk makhraj huruf agak sulit, Pak. Mungkin sebagian orang karena sudah usia, tetapi untuk masalah ini kepastian huruf dan jangan sampai kehilangan lafalnya itu harus belajar lagi. Mohon maaf ini bukan meremehkan jemaah. Ya, harus belajar lagi. Ya. Bukan supaya jadi imam sini, bukan. Yaitu untuk bekal kita supaya akhirat kita selamat, Pak. Salat yang ditanya pertama kali nanti di akhirat. Ya, boleh saya pesankan Pak Haji Budiman untuk mungkin ada program khusus mungkin hari Ahad atau apa. Ya sebulan sekali mungkin untuk tahsin. Entah oleh Ustaz Jufri atau Ustaz Jeffrey atau siapalah, ya. Barangkali itu akan membuat yang tadinya kita itu terancam menjadi selamat. Siapa tahu, Pak. Ya ini salah satu hidayah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian tarku tasdid, meninggalkan tasdid, Pak, yang tadi saya bilang. Iyyaka. Jadi iyyaka. Ya. Iya. Ya ini saya juga jadi khawatir akan diri saya, Pak, karena kadang-kadang kita kalau enggak sengaja sekali-kali mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kalau ternyata emang kayak gitu kita cara bacanya, saya enggak tahu gimana caranya nanti kita di hadapan Allah menjawab. Ya, ini bukan nakut-nakutin. Ya, tapi supaya kita waspada, ya. Kemudian walau taraka syiddah. Nah, ini lihat nih. Walau taraka syiddah ala bismillah au iyyaka muta'ammidan batalat salatuhu. Kalau misalnya meninggalkan tasdid di kata bismillah ataupun di kata iyyaka sengaja dia padahal dia tahu, maka batal salatnya. Batal salatnya. Sengaja, bukan karena lupa, sengaja. Sengaja di sini artinya dia tahu itu tasdid tapi dia udah lewatin aja. Kayak bilang bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sebatal salatnya. Dalam mazhab Syafi'i. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ada tasdid enggak tadi? Iyyaka na'budu. Padahal dia tahu dia harus menempatkan tasdid di ya di situ. Oke, sekarang Pak, ini sudah ada nih. Sekarang kan jemaah pada dengar semua, paham semua kan? Maka ilmu sudah masuk ke antum. Mulai nanti Isya dan ba'diyahnya dan seterusnya sampai akhir hayat kita, kalau ninggalin ini sengaja, padahal ingat nih pesan saya ini atau pesan dalam fikih ini Allah beritahu melalui lisan saya dan melalui kitab ini, kalau sengaja meninggalkan itu, ya maka bisa batal sholatnya. Namun mungkin ada rukhsah keringanan, mudah-mudahan. Kalau sengaja tapi karena apa ya, bukan sengaja sih apa ya, karena tadinya dulu kebiasaan gak perhatiin ini, maka kalau tahu iyyaka na'budu, ulang iyyaka na'budu. Mudah-mudahan dia maafkan. Karena beda antara orang yang sengaja karena meremehkan dengan orang yang sengaja tapi udah berusaha, tapi keceplosan karena udah kebiasaan, maka diulang lagi. Bukan batal sholatnya. Bedakan ya antara orang yang emang udah punya ilmu dan mampu dengan orang yang baru punya ilmu namun kebiasaan tadinya itu salah. Maka ini mudah-mudahan seiring berjalan waktu bisa lebih bagus lagi. Begitu. Jadi bukan berarti langsung batal semua sholatnya. Ya kita memohon kepada Allah semoga sholat-sholat yang berlalu semoga Allah terima, karena
kurangnya pengetahuan kita. Kenapa kurangnya pengetahuan kita? Karena ajaran-ajaran atau pengajaran seperti ini bisa dikatakan sangat jarang, Pak. Coba perhatikan di majlis-majlis lain. Apakah ada yang sedetail ini membahasnya? Jarang, Pak, jarang, Pak. Maka ini kenikmatan yang Allah berikan kepada anak dan juga jemaah sekalian. Ya, wa in tarakaha nasiyan aw jahilan fala tabtul. Nah, ini alhamdulillah. Kalau dia meninggalkan tasdid itu karena lupa atau karena enggak ngerti, maka tidak batal salatnya, tapi wa yasjudu lis-sahwi. Dia sujud sahwi. Cuman kan ini udah berlalu ya, lampau ya. Ya, maka besok-besok nanti mulai Isya ingatkan tasdid, baca yang benar. Mungkin wallahu alam dengan adanya pemberitahuan ini, walaupun kutipan yang kecil seperti ini jemaah sekalian, maka wallahu alam jadi wajib atas semua dari individu kita nih untuk kembali mempelajari bacaan Al-Fatihah dengan benar. Atau bahasa lain, wajib atas DKM untuk mengadakan pelatihan tahsin Fatihah saja. Surat lain nanti dulu. Karena ini berkaitan dengan rukun sholat kita. Tapi itu diatur lagi. Yang penting jangan saya. Soalnya saya agak pemarah kalau ngajarin orang tahsin, Pak. Jadi repot. Daripada orang tua nanti saya nggak punya adab dan jadi yang sabar. Ustadz yang sabar, Ustadz Jupri itu sabar. Ya, kalau saya nggak sabaran. Ya. Jadi mungkin bisa diatur. Karena ini sudah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita semua melalui lisan Anda dan juga kitab ini. Ini kenikmatan yang membuat nanti di akhirat kita itu lebih selamat insyaallah. Ya. Kecuali kalau misalnya ada di antara kita yang memang mohon maaf ingatannya itu udah mulai kurang. Tapi tetap belajarlah. Kalau nanti gitu lagi sholatnya, Allah itu tahu tentang keadaan hambanya. Tapi yang masih normal, maka ayo berbekal untuk akhirat. Ya, percuma kita punya kekayaan berlimpah tapi tasdid aja nggak bisa. Apa arti kekayaan itu kalau misalnya tasdid kita nggak bisa? Ya, tasdid doang loh padahal. Cuma. Kemudian wa in qara fi khilaliha ghairaha nasiya thumma ata bima baqiya minha ajza'uhu. Al-muhim di sini ikhwan, kita tidak perlu sangat detail dalam hal ini. Itu tadi sudah menjadi suatu nasihat yang sebenarnya tinggal kita amalkan ya. Nah, juga dalam riwayat Abu atau Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata beliau radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW membaca Al-Fatihah wa'adda bismillahirrahmanirrahim ayatan, dan menghitung bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat dalam Al-Fatihah, walhamdulillahirabbil alamin ila akhiriha 6 ayat. Yaitu ini hadis ini sesuai dengan mazhab Syafi'i, diriwayatkan oleh Bukhari dalam tarikhnya, tetapi para ulama mendhaifkan hadis ini. Makanya wajar di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Kenapa? Karena kenyataannya dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah ketika jadi imam tidak membaca bismillahirrahmanirrahim atau tidak menjaharkan baca bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu riwayat Abu Hurairah. Adapun riwayat Ummu Salamah ini memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya Imam Bukhari. Nah, kitab tarikhnya Imam Bukhari itu kitab tarikhnya adalah kitab Jarh wa Ta'dil, kitab tentang rijal sanad atau tentang para ulama al-hadis, perawi hadis. Beda sama kitab Sahih Bukhari. Kalau disebut Sahih Bukhari, maka pasti hadisnya sahih. Dan para ulama sebagiannya mendhaifkan hadis Ummu Salamah ini. Hadis Ummu Salamah yaitu bahwa Nabi membaca Al-Fatihah dan menganggap atau menghitung bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat dalam Al-Fatihah. Ini mazhab Syafi'i ikut dengan hadis ini, ikut dengan pendapat ini. Ya. Tapi wallahu alam sebagian menyatakan bahwasanya hadis ini tidak benar, tidak sahih. Juga ada hadis lain yang dipegang oleh dalam mazhab Syafi'i, yaitu Nabi SAW adal Fatihah 7 ayat, menjadikan Al-Fatihah 7 ayat. Ini sahih dari segi makna. Wa'adda bismillahirrahmanirrahim ayat minha, dan menghitung bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat dari Al-Fatihah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam sunannya, namun lagi-lagi didhaifkan sebagian ulama. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah, ya. Juga hadis Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, "Idza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin, faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, ini baru dalam sahihnya. Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Oke, kata Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dalam sini bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Nah, di sini perlu lagi diperhatikan masalah syaratnya, memang riwayat Bukhari. Di halaman 240 Anda akan coba melihat footnote-nya. Ya. Baik. Mana ini? Tapi di sini Allah alam kenapa ini syekhnya ini kok enggak mengatakan, seperti ada sedikit kesalahan beliau ini, karena ya beda, riwayatnya beda ya. Maka wallahu alam di masalah bismillahirrahmanirrahim, apakah dia termasuk Al-Fatihah atau tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i berangkat dari hadis-hadis dhaif termasuk Fatihah. Makanya mazhab Syafi'i mereka menjaharkan bismillahirrahmanirrahim sebagai imam. Di masjid-masjid umumnya mazhab Syafi'i seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga mushaf rata-rata ikut dengan pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah memasukkan bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat. Iya. Bahkan catatan Madinah pun. Ya. Namun okeylah, kita anggap itu karena ada hadisnya. Oke, thayyib. Tapi dalam urusan jahar membaca bismillahirrahmanirrahim, maka yang tercontohkan sebenarnya lebih tepat adalah apa? Sir. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Hurairah seperti itu, alhamdulillahirabbil alamin, tanpa membaca secara jahar bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Aja saya ini kembali ke masalah khilafiyah. Kalau yang lebih dekat kepada sunnah yaitu baca bismillahirrahmanirrahim sir. Ya. Dalam mazhab Syafi'i karena berlandaskan atau berdasarkan pendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, maka baca bismillahirrahmanirrahim dijaharkan karena ini termasuk juga Al-Fatihah. Oke, sampai sini paham insyaallah ya. Seperti itu jemaah sekalian. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan atau tidak jemaah? Kalau tidak kita langsung sholat isya. Ayo Pak. Siap. Kalau kata amin gak disebut gimana? Ya kan udah jadi nama. Jadi ya udah, udah jadi bapak, udah jadi nama. Ya. Ya, jadi Pak Amin bertanya, bagaimana kalau amin tidak disebut? Bapak tersinggung atau gimana gak disebut Pak? Amin itu bukan Al-Fatihah Bapak. Ya, jadi tanpa nggak beramin pun tidak masalah. Ya, cuman kalau jadi makmum tidak mengaminkan maka kehilangan fadilah. Yaitu ketika bertepatan dengan imam, bertepatan dengan aminnya malaikat, dijawab doanya gitu. Sangat disayangkan. Ya. Dalam sholat sendirian pun nggak apa-apa kalau tanpa waladhdallin nggak pakai amin, itu tidak masalah. Karena amin bukan Al-Fatihah. Dia bacaan sunnah, bukan termasuk rukun. Meninggalkannya nggak apa-apa. Seperti itu Pak Amin. Ya. Monggo. Ya, siapa? Assalamualaikum. Kalau imam baca, kemudian dia lupa, bukan lupa bacanya, tapi dia stop di situ, stagnan, terus dia balik lagi, stop lagi, nggak ada imam apa makmum yang Karena nggak hafal makmumnya. Terus dia langsung ke ayat berikutnya. Oh, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau emang dia nggak hafal atau ayat yang ini nggak lengkap hafalannya, ya diganti dengan ayat yang mudah buat surat yang mudah buat dia atau bacaan yang mudah buat dia. Bukan malah saya nggak tahu nih siapa yang maksud. Yang penting bukan saya loh ya, bukan saya kan, karena tadi biasa aja.
Ya jadi nggak boleh dia seperti apa, tidak mentartib melengkap ayat dan ini. Nah, ganti surat lain, ujung-ujungnya kan qul huwallahu ahad, Pak. Itu lebih afdol daripada dia berbuat tadlis dan curang. Atau mendingan langsung Gimana? Muhammad aja. Ya boleh, cuman sebaiknya sih dia sempurnakan aja dengan baca ayat dan surat yang pendek. Dia balikin, dia baca ayat yang dia jadi gini. Ngadat lagi gitu kan? Nah, dia baca, kan sampai sini berhenti nih. Nah, dia balik ulang, dihabisin yang ini kan dia Ulang kan dengan maksud supaya lancar gitu kan? Nah, Ternyata ngadat juga di situ. matiin lagi. Nah, jadi dia terus balik lagi sampai di ujungnya yang ini, stop, dia terus takbir, ruku. Itu nggak apa-apa kan? Kalau ya dia gimana ya, tadi saya lihat ini jadi hilang lost concentration. Gimana Pak? Maaf Pak. Kita kan baca ayat. Aha. Nah, ayat misalnya ayat yang ketiga. Aha. Pas yang keempat, Ngadat. Macet. Dia balik lagi ke yang tiga. Ah. Begitu habis, dia terus ruku. Habis ayat ketiga, terus dia ruku tanpa ayat keempat. Oke, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Jadi dia stop lah situ. Stop di ayat ketiga. Iya. Tapi kadang-kadang ada juga dia begini balik, enggak juga. Akhirnya dia loncat. Itu penipuan. Itu nggak boleh seperti itu ya. Mungkin jemaah nggak paham mungkin ya, jadi ya di hadapan Allah aja tanggung jawabnya. Cuman ya orang kadang hilang akal Pak ketika itu karena gengsinya atau apa gitu, tiba-tiba langsung aja mumpung jemaah nggak tahu gitu ya. Jadi tidak batal sholatnya, tapi dia bisa berpotensi berdosa karena nggak baca dengan benar, melengkapi kayak gitu dan seolah-olah mengelabui jemaah. Dan Allah tidak bisa dikelabui. Tapi kita azan terlebih dahulu, silakan. Fadhil. Ya. 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 Assalamualaikum. Ustaz tadi mengatakan tentang makhraj Ustaz. Makhraj. Nah, kalau makhraj itu kalau misalkan kita nggak sesuai dengan makhraj, itu kan justru malah lahan jari Ustaz. Tidak selalu Pak, nggak selalu. Tidak sesuai dengan makhraj sebenarnya, tidak mesti jadi lahan jali, nggak mesti. Hanya dia lahan cuman kurang saja, nggak sampai jali Pak, gitu. Misal maksudnya kayak misalkan ya yang umum bisa kayak misalkan kul kayak itu kan Iya. itu kan beda banget artinya. Iya betul. Terus kemudian alhamdulillah. Nah itu juga fatal Ustaz. Iya betul. Nah, maksudnya itu tadi pengen penegasan Ustaz tadi gitu tentang makhluk Ustaz. Artinya kalau misalnya Anda udah tegas tadi Pak, apakah harus Anda dor meja gitu ya. Jadi gini, makhraj itu menerbitkan lafal huruf dari tempat yang benar di mulut kita gitu, itu makhraj ya, dengan haknya gitu, dengan hak hurufnya. Kalau ha nggak boleh dibaca ha besar, nggak boleh. Ha juga nggak boleh disok-sokin ha supaya kelihatan fasyih ya ke Arab-Araban. Hamzah dibaca a, inti gitu, enggak, itu enggak sesuai makhraj, itu ghulu, namanya berlebihan. Dalam Al-Qur'an Al-Fatihah nih masalah tidak sempurna makhraj, tidak benar makhrajnya itu ada beberapa derajat jemaah ya. Saya sendiri enggak mengatakan tentang diri saya itu sudah sempurna makhrajnya, enggak ya. Kalau yang ahli tajwid benar-benar tuh terasa beda benar-benar, dia sesuai banget ya. Ya sampai jimnya beda, cara jimnya, ketukan itu beda gitu loh. Ya, karena ahlinya. Kita itu nggak harus sampai sebegitunya betul-betul. Kemudian dalam waktu 1 bulan untuk bo saja salah terus, nggak harus kayak gitu Pak. Antum nggak bakal bisa baca, antum bakal berharap cepat mati kalau gitu lama-lama. Nggak selesai. Apalagi yang usia tua itu nggak harus sampai dakik seperti itu, bukan begitu maksud saya. Tapi seenggaknya saddidu wa qaribu gitu loh.
berusaha untuk mendekat kepada yang benar gitu loh. Jangan terlalu ngeyel, jangan terlalu nyimpang. Ya seperti itu maksud saya. Yang tadi seperti Bapak bilang, alhamdu dibaca alhamdu. Ini kan terlalu ngawur. Udah ha gitu, alhamdu. Enggak Pak, ini salah. Ini perlu, ini banyak yang kayak gini Pak. Emang enggak sengaja karena ajaran lampaunya kayak gitu. Ya wajib untuk meralat dirinya gitu loh. Ini Al-Fatihah aja lah. Enggak usah Al-Baqarah dulu, Al-Fatihah dulu Pak. Al-Baqarah baca silakan semampunya. Al-Fatihahnya karena ini berkaitan dengan sah atau tidaknya salat kita. Alhamdu ha, itu baca ha. Ini pun saya haknya saya ini sama ahli tajwid boleh jadi ada perbedaan signifikan. Tapi insya Allah saya berusaha untuk haknya itu enggak jauh-jauh amat dari koridor yang sebenarnya gitu loh. Begitu. Ya enggak harus Bapak belajar hak aja Pak. Harus 2 minggu. Itu baru hak. Di rumah hak. Kata bininya, "Nah apa be? Hak. Sekarat be." Gitu kan kita. Hak. Habis makan jengkol pula. Warisan dari Pak Budiman kan. Hak gitu. Ya enggak, maksudnya semampu Anda gitu loh. Kalau bagi guru tajwid yang mungkin dia bagus melihat audiens, melihat jemaahnya ini sudah berusia tua, enggak harus sempurna banget, itu dengan bijaknya akan cukup Pak sampai sini, kemampuan Anda sampai sini udah enggak apa-apa, lanjut aja. Tapi jangan terlalu jauh, ha dibaca ha. Ya, dalnya itu juga jangan dal solo. Alhamdu. Enggak. Ya dalnya bagus sih, cuman kan ya ha juga kadang-kadang orang Jawa baca ka, alkamdu. Ini ngacirnya terlalu jauh, alkamdu. Ha, tapi enggak bisa ha. Orang Jawa kan kalau ha menuju kha dia. Makanya Hasan biasanya pakai Hasan. Makin ngawur lagi jadinya Kasan. Iya beneran. Kasan. Mas Kasan gimana Mas Kasan? Ini Bang. Ya kayu. Ya hayu jadi kayu. Iya beneran karena hanya mereka orang Jawa yang medok banget, yang versi Masya Allah versi di Ponorogo itu versi penjajahan ya emang kayak gitu. Nah, tapi kalau udah alat udah tua, udah kayak engkong tile misalnya udah giginya, itu susah belajar tajwid, susah itu. Tapi seenggaknya berusaha. Gitu loh. Ya seperti itu, Pak. Itu lahan jali baru. Lahan jali itu ketika huruf itu berubah dari makhraj terdekatnya menuju huruf lain. Maka ini lahan jali. Atau gimana? Lahan jali itu kesalahan yang fatal, kesalahan yang tampak sekali gitu loh. Adapun lahan khafi itu seperti misal panjang pendeknya yang kurang. Nah, itu lahan khafi. Itu insya Allah gak masalah. Lahan jali itu ketika terjadi perubahan huruf atau perubahan makna. Ya, atau perubahan kata itu lebih parah lagi, ya. Seperti itu. Itu disesuaikan sama orang, Pak. Jadi gini, kalau kita mengajar orang yang sudah berusia 40 ke atas, 50 ke atas, itu nggak boleh disamain sama orang yang baru-baru belajar di usia remaja. Itu masih bisa bersih itu. Bisa bersih itu. Tapi kalau jujur aja misalnya saya ngajar bapak-bapak, saya mungkin susah sabar ya Pak gitu. Karena ya kotornya itu mungkin entah banyak minum soda atau gimana nggak tahu dah. Orangnya nggak terlalu tua, tapi juga saya bilang biasain. Misalnya kalau ketawa jangan Saya tuh ketawa lihat Pak Budimannya, bukan ketawa lihat soalnya, ngeliat antumnya. Ya al-muhim lah, saya nggak bisa memvonis juga karena orang beda-beda. Cuman kalau masih remaja, masih di bawah 40 itu sebenarnya masih punya kesempatan buat belajar sempurna. Gitu. Ya al-muhim gitu. Karena kalau 40 ke atas itu udah banyak pikiran Pak. Jadi mungkin pikiran kebanyakan jadi huruf-huruf ngambang. Ya Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kayak mau ceramah nih kayaknya. Ayo. Saya mau nanya, kalau imam itu bacaan Al-Fatihah imam dengan makmum itu mungkin berpengaruh ya Ustaz ya? Jadi bacaan imam? Iya, misalnya bacaan imam. Kalau
misalnya sekarang kan rumah saya agak jauh dari musola ini. Iya. Ada musola dekat rumah, tapi memang para imamnya belum banyak yang kalau saya lihat sih belum terlalu banyak, Al-Fatihahnya masih adul gitu. Kan kalau subuh itu kan pastinya agak lumayan kalau jalan kaki atau naik motor gitu. Iya. Saya sholat subuh di sana tapi merasa itu bagaimana ya? Apakah pengaruh dengan pahala makmum atau enggak? Bukan hanya berpengaruh terhadap itu, bahkan bisa berpengaruh terhadap sahnya. Iya, sah dan maksudnya sah. Iya, jadi Bapak cari yang lebih menenangkan aja dari segi tajwidnya. Itu lebih afdol. Malah biarin agak jauh nggak masalah. Cari safe dari segi keabsahan sholat Pak, bukan jadi safe dari segi dari bensin atau apa. Iya, itu lebih selamat Pak. Enggak apa beneran. Kalau imam-imam yang di sini itu acak-adul bacaan Al-Fatihahnya ya, maka udahlah cari yang masjid lain. Hah? Ya udah ya, yang udah terlanjur Pak. Ya udah sekarang ya cari yang lebih afdol kita aja. Kita bukan karena benci dia, kita ingin menyelamatkan sholat kita aja gitu. Gitu aja. Kalau bisa sih nasihatin gitu loh. Gak mau nasihatin di KM-nya, ganti imam yang lebih benar. Imam dorong, tarik lagi. Ya udah, itulah susahnya, itulah. Ya. Ibu-ibu apa pertanyaan Pak Sarno? Tadi dia, Bapak kasih ke atas atau jangan kasih ke warung nanti, ini Bapak kasih ke atas speakernya Pak. Mic-nya. Enggak, mic tadi di mana Pak? Oh. Enggak ada yang bertanya ibu-ibu. Oh, tak kira ada pertanyaan. Taib. Oke, cukup? Ya, seperti cukup sampai sini. Insyaallah udah mau jam 8 soalnya kita cukup. Apa itu? Oh, tak kira. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.